Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Alif Prasetya. Saya dari TID 2024D dengan NIM 126. Dan di kesempatan kali ini saya bakal mempresentasikan praktikum tentang routing dinamik. Nah, di sini seperti yang kita lihat, alat ataupun router, PC, dan server yang diperlukan kurang lebih sama seperti server praktikum sebelumnya, yaitu routing statik. IP-nya sendiri juga sama. Di sini IP-nya 1.1 dengan subnet mesh-nya 192. Kemudian ada PC2 juga, IP masih sama yaitu 1.65 dengan subnet mesh-nya 192. Lalu ke PC3 pas internetnya juga sama ke 1.253. Router 1 sama juga 1.62. Terus Ethernet satunya 126 yang satu diarahkan ke PC2 dan satu lagi diarahkan ke PC1. Terus serial 2-nya tetap sama diarahkan ke router 2 dan untuk serial 3-nya kita arahkan ke router yang ketiga. Nah, setelah itu untuk di router 2 sama seperti sebelumnya IP-nya 1.254, subnet base-nya 1.28, serial 2-nya 12.12.12 yaitu diarahkan ke router pertama. Untuk serial 3-nya kita arahkan ke router 3 seperti praktikum sebelumnya. Nah, di router 3 sendiri IPv4-nya di 33.3, lalu untuk Ethernet satunya 43.43. Jadi yang satu yang Ethernet 0 diarahkan ke server 1 dan Ethernet 1 diarahkan ke server 2. Nah, serial 2-nya yang serial pertama atau serial kedua ini diarahkan ke router 1 dan serial 3-nya diarahkan ke router kedua. Nah, kemudian kita ke sini server 1 IP-nya sama 33.1, subnet mesh-nya 255.0. Untuk server 2-nya juga sama, tidak berubah 43.1 lalu subnet mesh-nya di 255.0. Nah, jadi yang berbeda dari sini adalah kita bakal menambahkan RIP dalam setiap routernya ataupun router information protocol. Nah, caranya kita ke router pertama dulu, kita routing terus cari yang RIP. Nah, untuk network address-nya yang pertama diisi 12.0.0.0.0, lalu yang kedua 13.0.0.0.0, dan yang terakhir 192.168.1.0. Kemudian ke router kedua, ke bagian routing, ke static, habis itu kita ke sama 12.0.0.0, yang kedua 23.0.0.0, dan yang terakhir ini sama seperti router pertama tadi 192.168.1.0. Oke, kemudian ke router ketiga. Router ketiga sendiri ini bakal diisi sama 13.0.0.0, 23.0.0.0, 33.0.0.0, dan yang terakhir 43.0.0.0. Oke, jika sudah ditambahkan, kita kembali lagi ke bagian router sini. Kita select dulu semuanya untuk memudahkan. Nah, jika sudah di sini kita bakal ke bagian CLI ataupun command line interface dan kita ketik no auto summary, enter, lalu versionnya diubah ke versi 2. Nah, kita ulangi ke router kedua dan router ketiga. Oke, yang terakhir ke router 3. Oke, jika sudah, kita ke bagian config, terus ke bagian setting. Maaf, ke bagian setting. Jika sudah,
langsung kita save saja untuk setiap routernya. Nah, di sini sudah kita save. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk karena setelah ini kita bakal melakukan force device ataupun merestart semua konfigurasi device-nya. Nah, jadi dengan save ini kita tidak perlu untuk setting-setting ulang. Oke, kita close dulu. Nah, cara untuk restartnya sendiri adalah ke bagian sini terus cari power cycle device ataupun bisa menggunakan shortcut ALT plus S. Nah, di sini bakal keluar konfirmasi ataupun konfirmasi tambahan. Langsung kita klik ya saja dan kita tunggu sampai proses restartnya selesai. Oke, jika sudah kita buka lagi bagian routernya yang tadi. Kita buka lagi routernya yang tadi. Oke, kita setting dulu biar rapi sedikit. Nah, jika sudah kita ke CLI lagi seperti biasa. Nah, di setiap CLI-nya tadi kita enter dulu baru bisa kita ketik. Nah, kita ketik show IP root. Kita lakukan semuanya. Kita gunakan komen yang sama di semua router yang kita gunakan. Oke, enter, enter, enter. Nah, di sini seperti yang kita lihat sudah berhasil ya, sudah ada. Nah, kalau sudah begini berarti eh, bisa kita lanjut ke praktikumnya. Oke, kita close semua. Kita seperti biasa ke bagian simulation. Kita show none dulu ke edit filter dan kita nyalakan yang bagian ICMP pada IPv4-nya. Oke, seperti biasa kita bakal melakukan tes eh, jalur videonya dulu dari PC1 ke PC2. Nah, di sini bakal dikirimkan ke router 1. Oke, seperti biasa kita bakal melakukan simulasi dulu. Oke, yang pertama dari PC1 ke PC2. Oke, kita next dulu. Oke, di sini PC1 eh, akan mengirimkan pesan ke router 2, PC2. Jadi router bakal mencari target. Nah, karena seperti biasa ada di target yang sama, jadi bisa langsung dikirimkan ke PC2 dengan lancar. Nah, PC2 udah menerima pesan, maka bakal dikirimkan langsung ke PC1. Oke. Di sini pengiriman pesan sudah berjalan dengan lancar. Kita delete lagi, terus yang kemudian ke PC1 ke PC3. Oke, di sini dari PC1 dikirimkan ke router 1. Router mencari target karena tidak dalam target yang sama, makanya langsung bakal dikirimkan ke router 2. Nah, router 2 sendiri bakal cari target. Targetnya ada di PC3, jadi bakal langsung dibawa ke PC3 seperti biasa. Oke, di sini bakal dikirimkan lagi ke router 2, kemudian dikirimkan lagi ke router yang pertama, dan akhirnya bakal diterima oleh PC1. Semuanya berjalan dengan lancar. Oke, jadi kita delete lagi, ke simple video lagi. Yang ketiga dari PC1 ke server 1. Oke, kita next dulu. Nah, di sini kita bakal cek router 1 mencari target karena tidak ada di router 1
dicek ke router 2 tidak ada targetnya, dicek ke router 3. Router 3 ini punya target IP-nya. Nah, jadi langsung dibawakan ke server 1, kemudian diterima oleh server 1, bakal dikirimkan lagi ke PC 1, dari router 3 dibawa ke router 1, dan yang terakhir bakal diterima oleh PC 1. Oke. Di sini langsung kita dari PC 1 ke server 2. Oke, server 2 bakal membawa PC 1 bakal membawa pesan ke router 1. Bakal dibawa lagi ke router 3 karena targetnya tidak ada di router kedua. Nah, kemudian bakal dibawa ke server kedua. Server kedua sudah menerima pesan yang dikirimkan oleh PC 1. Maka dibalaslah pesan dari server 2 ke PC 1 melalui router 3. Router 3 mencari target IP-nya. Karena tidak ada di router kedua, jadi maka dibawakan langsung ke router pertama dan pada akhirnya langsung diterima oleh PC 1 dengan lancar. Kita delete lagi, langsung kita ke PC 3 ke PC 1. Oke, oh belum. Nah. Dari sini kita bawa PC 3, pesan dari PC 3 ke router 2. Router 2 seperti biasa bakal mencari target karena tidak ada dalam router ketiga, maka dibawa ke router pertama. Nah, di sini sudah berjalan dengan lancar, dikirimkan lagi ke PC 1, langsung dikirimkan lagi ke PC ketiga. Oke, kita hapus lagi dari PC 3 bakal dikirimkan ke PC 2. Nah, dari router 2 ke router 1 dan pada akhirnya ke PC kedua. Dari PC kedua dari PC kedua bakal dibawa ke router 1, bakal dibawa lagi ke router 2 dan dikirimkan lagi ke PC 3 dengan lancar. Oke, kita close dulu dari sini ke PC 3 ke PC 1. Nah, seperti biasa router mencari target. Targetnya ada di router 3, maka dibawa ke router 3. Router 3 mengirimkan pesan yang dikirimkan oleh PC 3 ke PC 1, server 1. Kemudian bakal dikirimkan lagi ke router 3, dibawa lagi sama ke router 2, dan akhirnya jatuh ke tangan PC ketiga. Oke, kita delete lagi. Kemudian simple video lagi dari PC 3 ke PC server 2. Seperti biasa bakal dibawa ke router 2, lalu bakal diarahkan ke router ketiga, dan yang terakhir diberikan ke server 2. Sebaliknya, dibawa ke router 3, diserahkan ke router 2, lalu diterima oleh PC 3. Nah, jadi untuk server ini, kemudian server 1 bakal mengirimkan pesan ke server 2. Oke, kita kirimkan dulu pesannya. Oke, router 3 dibawakan pesan ke server 2. Oke, lalu dikirimkan lagi ke router 3. Dan yang terakhir dikirimkan ke server 1. Server 1 menerima pesan dengan tiada kendala. Kemudian dari server 1 ke PC 1. Oke, dari server 1 dibawa ke router ketiga. Router ketiga diserahkan ke router 1 karena targetnya ada di router 1. Lalu diberikan pesannya ke PC pertama. Nah, kemudian bakal dibawa ke router 1, diserahkan lagi ke router 3, dan akhirnya pesannya bakal diterima oleh server 1. Oke, kita delete lagi, kita bakal ke bagian server 1 ke PC kedua. Oke, di sini sudah kita lihat router 3 menerima pesan, dibawa ke router 1, kemudian bakal diterima oleh PC kedua. PC kedua bakal membalas pesan seperti biasa ke server pertama, yaitu dibawa ke router 1, terus dibawa lagi ke router ketiga, dan yang terakhir bakal diserahkan ke server 1. Oke, yang terakhir server 1 ke PC 3. Oke, dari router ketiga bakal dijalankan ke router kedua, serta yang terakhir langsung diserahkan ke PC 3, tiada kendala.
Di sini sudah bisa menerima pesan yang dikirim oleh server satu. Terus kita next lagi, dibawa pesannya ke router 2. Router 2 bakal mencari target, yaitu ada di router ketiga. Jadi langsung dibawa aja ke router ketiga. Dan pada akhirnya pesan diterima oleh server satu dengan lancar dan tidak ada kendala. Oke, kita delete lagi. Oke, kita ke real time dulu. Nah, kita bakal melakukan tracery. Oke, kita bakal lanjut ke analisis tracing-nya dulu. Oke, seperti biasa kita langsung ke bagian PC1 dulu, ke desktop, lalu ke terminal. Maaf, maksudnya ke command prompt. Kita bakal langsung ketik saja tracer T dari PC1 ke PC2, yaitu IP-nya 192.168.1.65. Nah, di sini seperti yang kita lihat, langsung dari PC1 diarahkan ke router pertama. Router pertama langsung diarahkan ke PC2 karena berada di dalam router yang pertama, jadi nggak perlu diarahkan ke router 2 ataupun ke router 3. Kemudian kita arahkan lagi PC, tracing lagi dari PC1 ke PC3. 192.168.1.256, 253 maksud saya. Oke. Di sini seperti yang kita lihat dari PC1 diarahkan ke router 1. Nah, lalu diarahkan kembali ke router kedua karena eh, tidak ada di router yang pertama, jadi diarahkan ke router kedua. Lalu dari router kedua bakal diarahkan ke PC ketiga. Oke, selanjutnya dari PC pertama ke server satu. Server satu tuh berarti IP-nya 33.33.33.1. Oke. Nah, seperti yang kita lihat dari PC 1 diarahkan ke router satu, lalu dari router satu ini bakal diarahkan ke router ketiga, lalu dari router ketiga bakal diarahkan ke server satu. Lancar, tidak ada kendala. Lalu yang terakhir dari 192.168.1 titik. Maaf, maksud saya terserti 43.43.43.1. Oke, sama seperti yang di server satu ini, tapi di arahnya ke server 2, yaitu dari PC pertama diarahkan ke router pertama, diserahkan ke router ketiga karena targetnya ada di router 3. Langsung dikasih ping ke server kedua. Oke, kita close untuk sekarang. Kita ke ke PC 3. Ke desktop command prompt sama seperti sebelumnya, tracer T 192.168.1.1. Nah, karena dari PC 3 ke PC 1. Ya, seperti yang kita lihat di sini, dari PC 3 ini diarahkan ke router 2. Router kedua mencari target. Karena tidak dalam di router ketiga, tapi targetnya ada di router satu, maka diarahkan ke router pertama. Router pertama tadi langsung diarahkan ke PC 1. Oke. Kemudian ada PC 2. PC 2 tadi 165 di 192.168.1.65. Oke, sama seperti tadi, dari PC 3 diarahkan ke router kedua, diberikan ke router satu pingnya, lalu diberikan ping lagi ke PC 2. Oke, kemudian ke server satu dengan IP 33.33.33.33.1. Oke, dari PC 3 ini diarahkan ke router kedua, kemudian diarahkan ke router kedua, lalu diarahkan ke router ketiga, serta yang terakhir diarahkan ke server pertama. Oke. Kemudian seperti tadi kita tracer, tapi IP-nya kita pindah ke IP-nya server 2, yaitu 4343.43.1. Oke.
Dari router kedua, PC3 memberikan ping ke router kedua. Dari router kedua ini bakal diarahkan ke router ketiga, serta yang terakhir bakal diarahkan ke server kedua. Oke, kita close dulu, kita ke server satu. Oke, server satu kita coba tracer T 434343.1. Bentar. Nah, maaf. Nah, di sini dari router ketiga, server satu diarahkan ke router 3. Karena target IP-nya ini tidak dalam router pertama ataupun ke router kedua, maka langsung diarahkan ke server kedua karena tidak perlu routing ataupun melewati router yang lain. Jadi langsung diberikan ping ke server kedua. Oke, selanjutnya ke server ke PC1. Ntar kita browse dulu. Oke. Nah, di sini seperti yang kita lihat sudah berjalan dengan baik. Tidak ada kendala dari PC server satu ke router ketiga. Targetnya dari router pertama, maka diarahkan ke router pertama. Serta yang terakhir dihapus, dikirim ke PC kedua. Oke, kemudian diarahkan ke PC 2 dengan IP 65. Oke, di sini sama seperti tadi. Dari server satu diarahkan ke router ketiga, lalu ke router satu dan yang terakhir ke PC 2. Oke, untuk yang terakhir kita bakal mengarahkannya ke 1.253 yaitu PC ketiga. Oke, seperti yang kita lihat di sini dari router server satu diarahkan ke router ketiga, kemudian langsung diberikan ke router pertama dan yang terakhir ke PC 3. Oke, sudah sampai di sini kita masih belum selesai, yaitu ke hmm, kita cek ke sini. Nah, kita close. Lalu skenario yang terakhir adalah eh, kita bakal memutuskan jalur ataupun interface router yang ada di router satu ke router yang ketiga. Nah, caranya tinggal kita hapus saja router ini. Kita hapus saja bagian sini. Oke. Oke, jadi kita tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Oke, jika sudah langsung saja kita praktek seperti tadi yang simple video tadi. Jadi kita pindahkan ke simulation lagi, kita delete. Oke, lalu kita ke simple video dari PC 1 ke PC 3. Oke, PC 1 ke PC 2. Oke, di sini berjalan sesuai dengan lancar karena diarahkan ke PC yang router yang sama jadi nggak perlu gas ke router ketiga. Oke, kita close dulu, lalu ke PC 1 ke PC 3. Oke. Di sini seperti yang kita lihat kurang lebih sama lah ya sama yang pertama tadi karena belum kita arahkan ke router ketiga. Oke, jadi langsung saja kita ke intinya yaitu dari PC 1 ke server 1. Nah, karena kita harus nyebrang, tapi penyeberangannya itu kita delete. Jadi, mau tidak mau kita arahkan ke router kedua. Oke. Setelah itu dari router kedua ini diarahkan ke router ketiga. Nah, dari router ketiga akhirnya diterima oleh server satu. Oke, seperti yang kita lihat di sini. Oke. Lalu kemudian selanjutnya diarahkan ke router ketiga. Nah, karena jalur ke router pertama ini sudah ditutup,
Jadinya kita tidak bisa mengarahkannya ke router satu. Jadi harus lewat perantara melalui router kedua. Dan router kedua dari router satu, lalu akhirnya diterima oleh PC pertama. Oke. Serta yang terakhir kita melakukan simple video dari PC satu ke server 2. Oke. Jadi kita cek arahnya. Oke. Di sini dari router satu maka diarahkan ke router kedua karena jalurnya ini seperti yang kita lihat sudah kita hapus jadinya tidak ada routernya. Oke, dari router kedua diarahkan ke router ketiga dan akhirnya dibawa ke server 2. Dari server 2 kita bawakan ke router ketiga, dibawa ke router 2, lalu diterima oleh router pertama, serta yang terakhir bakal diterima oleh PC satu. Oke, kurang lebih seperti itu saja video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.